semuanya, Assalamualaikum. Dengan aku Rindi Wulandari. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya, amin. Sharing kegiatan ibu rumah tangga. Ini aku lagi di Borma, mau beli buah apel buat kakak Caca. Terus aku beli sendok takar juga ya, titipan. Terus beli parfum dan nanti aku mau beli kue jajanan pasar. Jadi ini aku belanja ke Borma-nya itu menjelang jemput kakak Caca ke sekolah. Karena hari ini lumayan agak panas dan nanti sampai rumah aku juga mau masak yang banyak karena pas suami bakalan pulang dari dinasnya. Dia dinas ke Cirebon itu udah 2 hari. Udah selesai belanja, lanjut kita beli kue jajanan pasarnya. Pokoknya kalau ke Borma aku kayaknya nggak ada absen ya buat beli kue di sini karena kuenya enak-enak. Terus harganya satu kue itu 3.500, pilihannya juga banyak. Pokoknya ini anak-anak semua. Nanti pengen aku makan pas me time sore-sore ya. Dan ini udah selesai beli kuenya. Terus langsung aja kita ke sekolah kakak Caca lagi karena aku nggak mau telat untuk jemputnya. Jarak dari Borma ke sekolah kakak Caca itu lumayan ya, sekitar 10-15 menitan. Oke, udah sampai di sekolah kakak Caca, tapi kakak Caca belum keluar karena masih ada latihan nyanyi. Jadi latihan untuk persiapan wisuda anak TKB. Alhamdulillah udah sampai di rumah. Kakak Caca udah makan siang. Lanjut ini aku mau masak. Hari ini masak lumayan agak banyak ya untuk menyambut pas suami yang pulang dinas. Dia request minta dimasakin ayam kecap. Nah ini aku masak ayam kecap dulu seperti biasa. Sambil masak aku mau cerita sedikit ya. Insya Allah besok itu aku mau ke rumah sakit bareng pas suami dan kakak Caca. Kakak Caca mau ke dokter tumbang dan rehab medik. Rencananya mau lanjut terapi lagi. Mungkin ada teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Jadi kakak Caca itu dia ada riwayat speech delay. Udah terapi itu dari usia 13 bulan karena ada gangguan oral motor. Gangguan oral motor ini bikin kakak Caca itu kesulitan untuk mengunyah makanan. Jadi harus sering latihan. Dan dalam berbicara ada beberapa huruf yang kurang jelas gitu penyebutannya. Contohnya nih ya, kalau misalnya ada kata kebab itu B ya belakangnya, tapi kakak Caca bilangnya kebak G gitu, jadi bukan pakai huruf B. Terus ada juga misalnya contoh kata kesal, nah dia bilang L nya itu enggak yang terlalu jelas gitu. Jadi aku mau lanjut lagi terapinya supaya nanti kakak Caca ngomongnya bisa jelas untuk penyebutan semua huruf. Selain itu kakak Caca juga masih kurang fokus ya di dalam kelas, itu anaknya nggak betahan. Jadi kalau misalnya udah selesai belajar giliran dia langsung lari keluar kelas main-main. Jadi bukan tipe anak yang anteng mau nunggu gitu. Sebelumnya waktu tinggal di Lombok itu kakak Caca juga masih terapi wicara dan terapi okupasi, ke psikolog juga. Tapi karena kita pindah ke Bandung jadinya ya stop semua terapinya. Terus aku udah nanya-nanya juga sama temen di Bandung ini dan dapat info, akhirnya aku berniatan ya untuk lanjut lagi terapinya di Bandung ini. Doain ya teman-teman, semoga kakak Caca makin lancar ngomongnya, terus makin fokus dan betah belajar di dalam kelas. Aku pokoknya berusaha banget untuk ngejar semua perkembangan kakak Caca sebelum dia masuk SD, karena kalau udah SD itu tambah banyak PR ya. Terus di dalam kelas juga anak-anak dituntut untuk bisa betah duduk di dalam kelas gitu untuk menyimak pelajaran. Nah itu PR aku banget sampai sekarang karena kakak Caca itu ya anaknya nggak mau diem gitu, masih suka jalan-jalan dan mau betahnya itu hanya untuk pelajaran yang dia suka aja. Melatih fokus anak itu juga nggak bisa sehari 2 hari, dan aku juga menyadari kekurangan aku ya, nggak bisa ngajarin dia dengan telaten gitu. Makanya aku membutuhkan orang yang profesional lah di bidangnya. Jadi ya kakak Caca nanti terapi lagi dan aku pasti bakalan nambah lagi aktivitasnya, bolak-balik ke rumah sakit untuk nganterin kakak Caca terapi. Semoga teman-teman di rumah gak bosen ya ngikutin aktivitas aku. Ya sekarang udah nambah lagi gitu kan kegiatan baru. Dan untuk les ngajinya BTW kakak Caca stop dulu karena aku fokus untuk terapi. Jadi ya aku memprioritaskan terapinya dulu gitu.
Dan untuk lesnya insya Allah nanti aku ambil les private aja, jadi gurunya yang datang ke rumah. Karena kalau setiap hari aku keluar untuk ngantar ke rumah sakit, ngantar ke tempat les, akunya tepar ya, badanku nggak kuat gitu. Jadi aku fokus untuk nganterin kakak Caca terapi aja, dan lesnya tetap lanjut tapi di rumah. Ini aja sih updatean untuk kehidupan saat ini ya. Dan untuk masakan aku, tadi aku udah selesai bikin ayam kecap, terus cumi asin, udah selesai nyuci piring juga, tempe gorengnya juga udah jadi, dan terakhir tinggal masak sayur aja. Ini aku bikin tumis toge yang dicampur sama bakso dan wortel. BTW buat teman-teman mungkin ada yang punya pertanyaan terkait terapi atau hal lain, boleh di komen aja. Insya Allah nanti aku bales ya. Dan aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah selalu nemenin kegiatan aku, nonton videonya sampai akhir, yang udah like, yang udah komen, dan yang udah subscribe juga. Terima kasih banyak. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, selamat datang dan salam kenal ya semuanya. Semoga kalian semua selalu sehat, selalu bahagia, dan banyak rezekinya, amin. Alhamdulillah masakan aku udah selesai semuanya, happy banget. Habis ini aku mau istirahat ya, karena badan udah lumayan pegel. Ini masakannya untuk menyambut pas suami nanti yang pulang dinas. Aku happy banget karena ini semua favoritnya pas suami. Terus aku tadi juga udah ngegoreng ikan kembung ya buat kakak Caca. Nah ini aja menu untuk hari ini. Pokoknya menunya yang sederhana aja, masakan rumahan. Dan ya kali aja bisa jadi inspirasi ya buat teman-teman di rumah. Lanjut, aku juga mau makan siang. Ini satu piring kenikmatan dunia ya. Dan aku mau makan siang sambil drakoran seperti biasa. Terus ya belakangan ini aku lagi suka banget makan nasi terus dikasih pilus. Nggak tahu kenapa kayak lebih nikmat aja gitu kalau makan pakai pilus. Teksturnya jadi krenyes-krenyes crispy, pokoknya enak banget deh. Besoknya ini aku udah di rumah sakit mau ketemu sama dokter, dan dari hasil pemeriksaan dokternya kakak Caca akan lanjut lagi terapi OT dan terapi bicara. Terus kakak Caca dijadwalkan juga ya untuk tes IQ. Aku kira bakalan langsung tes, tapi ternyata nggak bisa karena orangnya nggak ada. Jadi akan tes IQ-nya itu dijadwalkan di hari Sabtu minggu depan. Kenapa harus tes IQ? Kata dokternya sih untuk data terapisnya ya, supaya bisa tahu gitu kekurangan dan kelebihan anak. Dan aku juga sama sekali belum pernah tes IQ, jadi ya udah aku tes aja. Dan dari rumah sakit ini kita mau makan siang di Galabak karena kita udah lapar ya. Dan ya seperti biasalah aku pesan menunya yang sama. Galabak ini jadi tempat favorit kita, tempat yang paling sering kita datangin karena semua menunya itu enak-enak. Dan ini pesanan pas suami udah dateng, dia pesen iga bakar pakai sambal mata, terus ada otak-otak juga. Otak-otaknya enak banget. Sepiring itu isinya berapa ya aku lupa, pokoknya harganya 50 ribuan. Terus ini pesanan aku sop janda, sop Jakarta Sunda. Kelihatannya horor ya karena isinya cabai rawit ijo semua yang pedes, tapi tenang aja ini nggak pedes. Jadi si cabai ijonya itu kayak topping aja gitu, nggak dimasak bareng kuahnya. Kalau kita seruput kuahnya itu nggak pedes sama sekali. Pedesnya kalau si cabai rawitnya dimakan. Alhamdulillah udah selesai makan siangnya, tapi kita nggak langsung pulang ya karena kita mau ke mall, mau nemenin pas suami. Katanya dia mau beli baju dan sepatu, ada sepatu yang udah dia incer, jadi udahlah kita temenin ya. Sekalian kita jalan-jalan online sebentar ya. Nah tadi pas suami udah langsung masuk ke toko sepatu yang dia incer, tapi nggak ada size-nya, jadi kayaknya bakal beli online aja. Dan ini aku mampir ke Miniso, Salvox sama lip balm yang lucu-lucu banget. Nanti aku mau beliin kakak Caca satu lip balmnya. Dan tujuan aku ke Miniso ini mau cari botol spray. Sebenarnya aku tuh males banget ya pakai toner, jadi aku pengen beli botol spray aja supaya bisa lebih rajin gitu pakai tonernya. Toner yang aku punya itu botolnya bukan tipe yang spray ya, jadi harus pakai kapas gitu. Tapi aku mikir kayaknya aku bakalan lebih rajin
nyobain kalau tipe botolnya itu yang spray, jadi tinggal semprot-semprot aja. Dan yaudah ini aku udah nemu botolnya, terus sempet salvok juga sama botol-botol yang lain. Ini lucu-lucu, bisa dipakai juga buat traveling ya, tapi tetap aku pilihnya satu aja karena aku butuhnya cuma ini doang. Dan aku juga sempet nemenin kakak Caca untuk lihat beberapa mainan dan barang-barang lucu lainnya. Ini lucu banget ya sikat giginya, terus ada yang motif singa juga. Dan ya pokoknya cuci mata sebentar lah mumpung kita ke Miniso. Oke, biar kita nggak kelamaan di sini, aku langsung aja mau bayar. Ini lip balm yang udah dipilih ya sama kakak Caca. Terus aku tadi beli hand cream juga. Nah ini kakak Caca pengen cobain hand creamnya. Kakak Caca itu belakangan suka banget skincarean, lucu banget deh anaknya. Jadi anaknya itu mau pakai apapun yang aku pakai, kayak nggak mau kalah ya. Pokoknya kalau aku pakai apa gitu dia juga harus pakai. Dan makeup juga, ya Allah ya, masya Allah tabarakallah. Aku udah beberapa kali gitu ngasih tahu dia kalau anak kecil jangan makeupan, tapi anaknya hobi gitu. Dia ngerasa makin cakep kalau dia dandan. Nah ini hari ini untungnya dia nggak dandan komplit ya. Hari ini dia cuma pakai pensil alis, sedikit eyeshadow sama lip balm. Dan ini aku udah di Uniqlo BTW, lagi nemenin pas suami yang cari-cari baju. Lanjut ya, dari Uniqlo kita ke eksekutif karena tadi pas suami nggak nemu baju yang dia suka. Tapi untungnya di sini pas suami dapat juga baju yang dia mau. Alhamdulillah itu dapat 2 kemeja. Aku nggak ada beli baju karena lagi nggak ada aja yang pengen aku beli. Dan belanjanya udah selesai. Kita mau OTW pulang istirahat. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah nemenin. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye bye.